Bawaslu sampai sejauh mana, Bang? Kalau Bawaslu Kabupaten Kota Tanjung Barat untuk program-programnya memang sudah dirancang, sudah sesuai, karena kalau kita kan pedoman dari RI juga ada, pedoman dari provinsi juga ada, menyesuaikan dengan juga kebutuhan di kabupaten. Jadi kita sudah terstruktur programnya. Nah, sejauh ini program-program yang kita laksanakan itu sudah berjalan lancar sampai hari ini. Hari ini kan ada yang namanya program kami itu perekrutan PTPS. Nah, rencananya tanggal 3 dan 4 ya, 3 dan 4 ada pelantikan PTPS di kecamatan masing-masing. Kalau PTPS itu apa singkatannya, Bang? Pengawas tempat pemungutan suara. Oh, PTPS ya, jadi pengawas. Masing-masing per TPS satu orang aja. Oh. Kalau untuk bidang-bidangnya sendiri, Pak Ketua, bidang-bidang atau komisioner sendiri di Bawaslu ada berapa banyak dan apa aja, Pak? Kalau untuk komisionernya ada 3. Untuk bidang-bidang, kalau kayak saya kan ketua penanggung jawab semuanya. Terus ada juga Kodim sebagai SDM-nya. Jadi 2 rangkap jabatan juga sebenarnya. Nah, terus untuk yang satunya Kodim HP2H, hukum pencegahan dan humas, hubungan antar masyarakat juga. Ada juga Kodim satunya, Kodim PP dan PS. Kodim PP dan PS itu kan Kodim penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Itu divisinya. Ada juga kita sekretariat yang memang khusus administrasi segala macam. Nah, kalau kita melihat sedikit, Bang, kalau anggaran Bawaslu ini berapa miliar setahunnya, Bang? Dia nggak per tahun, tapi per tahapan saja. Oh, per tahapan. Nah, kalau untuk per tahapan, nah untuk nanti itu per tahunnya itu kan sudah anggarannya dari pusat, memang sudah ada. Nah, itu karena saya baru 1 tahun ya untuk di sini, jadi untuk persisnya memang terakumulasinya berapa gitu kan belum melihat secara rinci, karena langsung ketika kita terpilih kemarin langsung ada anggaran pusat, ada anggaran daerah, ada anggaran ini gitu. Jadi banyak anggarannya ya. Pos-posnya banyak. Pos-pos ini juga masing-masing ada perannya, nggak bisa kayak ini harus untuk ini harus untuk ini nggak bisa digabung. Oh, gitu. Umpamanya kami mau ada kegiatan nih, judulnya pilkada nih, harus kalaupun ada anggaran pusat nggak boleh digunakan untuk pilkada. Oh iya. Nah, berarti kan ini 3 pos ya anggarannya ya, artinya APBN, APBD. 2 pos, 3 pos tadi itu maksud kita ada dana sharing. Oh, dana sharing. Hibah juga, tapi provinsi, karena provinsi kan punya ada juga kan saluran dananya. Ada anggarannya juga yang untuk hibah itu ya. Itu yang kita anggap 3 pos, sebenarnya 2 aja kan. APBD provinsi. Ya, provinsi dia memberikan ke kita gitu lah. Misalnya dana untuk di kita itu contohnya honor PKD, nah itu tuh dari provinsi dia. Dia langsung kirim nggak ke kita cuma nyetor nama, SK segala macam, terus SPJ-nya. Terus kalau yang APBN, peran fungsinya kemana itu? Peran APBN? Itu lebih ke personal internal. Jadi dia nggak bisa dipakai ke yang lain-lain. Misalnya pilkada ini. Terus kalau dana hibahnya, yang daerah? Hibah dia lebih ke misal macam kan. Terus kita personal kita ada juga di situ. Tapi sudah ada pedomannya. Sudah terkapling-kapling gitu ya. Nggak bisa kita misalnya promosi sana tempat. Itulah kalau misalnya itu ketahuan. Bang, kalau kita bicara APBN berapa, Bang, per tahunnya? APBN terakhir kemarin berapa ya? Diperkirakan aja, Bang. Ya mungkin sampai 1 M. Kalau sampai 1 M, kecil gitu ya, Bang. Kalau APBD hibahnya? APBD untuk kita kemarin sudah rilis ya, nggak salah 10,9. 10 M yang daerah. Yang untuk provinsi? Nah, provinsi karena dia sifatnya nggak langsung mentahkan gitu, nggak. Jadi kita per kebutuhan. Nah, dia nggak mentah, nggak langsung global. Enggak. Jadi progresnya mereka apakah ini estafet yang mana ada kegiatan atau baru, ya. Tahapannya tuh kayak apa itu, Bang?
untuk provinsi kan. Dari provinsi ke Mereka ngasih atau ada usulan dulu dari Usulan dulu. usulan dulu. Ya, kalau dari kita usulan dulu. usulan dulu. Oh, berarti tidak baku mereka untuk memberikan wilayah daerah ini Oh, bisa. sekian, enggak ya? Berarti berdasarkan ketentuan kegiatan pekerjaannya gitu ya, Pak? Iya, diusulkan dulu. Oh. Mungkin Itu dari kita ya, kalau dari Bawaslu Kopar itu mekanismenya. mekanismenya ya. Nah, Karena- dengan peristiwa yang ada di Kabupaten Sebelah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kira-kira ada pesan-pesan saya- khusus kah nih Saya nggak pada berani, petugas-petugas Bawaslu? saya nggak berani komentar urusan di Sebelah. Iya, memang bukan kabupaten lain, enggak pesan-pesan khusus untuk Mengantisipasi. Oh ya, kalau kita di tentu Bawaslu Kabupaten Kobar tentu ini. ada, tentu ada pesan-pesan khusus. Kita kan secara internal ya kita tetap bekerja secara transparansi, tetap mengutamakan aturan-aturan yang ada, dan juknis semuanya kami itu ada juknisnya semua, nggak boleh keluar dari juknis Iya. itu. Serupiah pun kalau dia keluar dari juknis akan ditanya orang. Kayak Tapi yang kayak gelondongan nih, kamu nggak udah SPJ enggak? Oh, ya, Kita anu. tuh SPJ dulu baru. ada tahapan-tahapan Iya. yang bisa dicairkan gitu dan setelah pekerjaan SPJ-nya Iya, berjalan. kita gitu. SPJ dulu baru cair kalau kita. Hmm. Termasuk dana yang dari daerah. Iya, semuanya. Karena itu dari RI yang kontrol itu, Pak. RI sudah buat pedomannya. Ada juga kita inspektorat internalnya RI yang juga. Kalau auditnya apakah per 6 bulan atau per 3 bulan atau setelah penyelesaian Iya, random aja sih. kegiatan? Mereka random. Oh, random. Enggak yang nggak mesti apa namanya, bisa saja mereka mau misalnya 3 bulan misalnya. Oh, Nggak ada Jadi batas nggak ada waktu ya? batas, nggak ada batasan. Oh, jadi kalau memang dadakan dia Iya, dadakan. iya. Oh, gitu ya. Nggak ada misalnya nanti kami per 6 bulan ya atau per nggak ada. Gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi memang petunjuknya gitu ya. Iya. Ada kegiatan untuk Karena kan pengendalian internal nih. Internal. Beda kalau misalnya kalau di pihak eksternal misalnya kita nggak tahu juga. Oh. Tapi kalau di sini juga termasuk audit masuk BPK nggak? Masuk. Oh, masuk juga ya. Semuanya berkepentingan dengan karena kita publik kan. Ah, Nah, yang kita gunakan ini kan uang negara ya. negara. Jadi semua orang yang memang sah resmi secara undang-undang kan boleh. Gitu, misalnya. Ini kan sudah mendekati waktunya pilkada nih Pak. Terus berarti kan ini pertanyaan saya, berarti dana itu udah masuk semua ya ke Bawaslu? Sudah untuk anu tuh yang untuk hibah ya. Ya. Nah, sudah sejak kemarin sudah masuk, sudah kita gunakan. Kalau enggak bakal jalan kita. Nah. Ya itu aja. Kalau saya bilang enggak, ya itu dari mana? Kan lucu jadinya. Iya. Semuanya yang dari provinsi, baik pun dari daerah ya. Iya. Berarti udah masuk semua ke Bawaslu. Udah masuk. Karena ini- Semuanya se-Indonesia. Oh, iya. Kalau misalnya ada yang belum tuh dipertanyakan dan ada dari mana dia dapat. Iya. Kok bisa begawi ya lah? Kita bisa begawi kan. Iya. Demikian juga kenapa bisa disuruh yang tertangkap. Nah, saya nggak mau sampai Berarti karena sudah masuk itu pertanyaannya. Iya, iya. Cuma mungkin menghindari ya, artinya jangan sampai terjadi seperti contoh yang ada. Ya, yang pasti kita tetap punya warning tersendiri gitu. Di internal kita tetap kita yang utamakan ya tadi pedoman, ada juknis juga. Selain pedoman tuh turunannya juknis, ada juknis. Nah, ada juga kita kan misalnya RAD-nya. Nah, semua pos-posnya itu ada, dan juknis itu di situ juga menjelaskan pos ini boleh, pos ini boleh, pos ini enggak gitu. Kalau misalnya ini nih ada, dari mana kamu dapatnya, kok bisa membayar si A, si B, si C? Iya. Nah, kalau gini Bang, kalau Gitu. ini kan ada backup nih, ada aparat penegak hukum di sini, ada Satpol PP. Itu yang membiayai siapa? Apakah Itu Bawaslu? punya NPHD mereka masing-masing, Pak. Oh. Jadi mereka tidak dapat gitu Ya, ya. kalau nggak salah kan rilis juga itu di media. Kepolisian yang lain ada Pak di media kalau nggak salah ada. Ada ya. Iya. Nah, artinya di samping dengan adanya kegiatan di Bawaslu mereka membackup gitu. Nah, artinya kegiatan itu siapa tahu ada informasi Bawaslu yang Enggak ada. memberikan intensifnya lah kepada Oh, mereka. enggak. Enggak ya. Dari dana Bawaslu. Karena sudah ada masing-masing. Masing-masing daripada institusi itu sendiri gitu ya. Ya. Saya tahu saya itu sih, nanti Oh, mungkin iya. bisa konfirmasi ke teman-teman. Bisa nanti ke Polres nanti. Ya. Kalau kita, saya tahu kita gitu kan.
karena sudah ada karena juknisnya sudah jelas. Betul. Oh, Ya nggak gelondongan langsung kita mikir serampangan gitu, itu nggak gitu. iya. Karena dari juknis itu orang kontrol kita. Gitu. Iya, iya. Mungkin harapan sebagai Ketua Bawaslu dengan adanya kegiatan yang hampir sudah selesai dalam per bulan ini, harapannya apa, Pak? Ya harapan kita secara kampanye untuk pilkada ya. Pertama tentu kita berharap pilkada kita aman, damai, terus para peserta juga diharapkan untuk tetap melaksanakan kampanye sesuai regulasi aturan yang ada, terus menjaga kondisivitas juga di masing-masing di lapangan. Terus warga masyarakat kita juga jangan mudah terpancing juga, baik terpancing isu-isu hoax atau segala macam kan. Nah, kita berharap warga masyarakat kita jangan mudah terpancing, jangan mudah terkotak-kotak juga, karena ini cuma 5 tahunan. Setelah 5 tahun kan akan pemilihan akan kembali lagi ramai gitu kan. Iya. Nah, Seperti biasa. seperti biasa lagi. Jadi jangan terlalu euforia, boleh kita namanya pesta kan, boleh saja, Iya. sah-sah saja. Asal jangan terlalu berlebihan untuk mendukung si A si B gitu, ya kan. Lalu membuat perpecahan di masyarakat. Nah, itu menurut kami sudah bukan lagi demokrasi yang diharapkan. Ya mungkin itu sih. Oke.